berjumpa kembali bersama dengan sahabat MDK dimanapun sahabat MDK berada. Pada episode kali ini kita lagi-lagi akan diberkati dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa ya. Semoga semua sahabat MDK nggak pernah capek dan nggak pernah bosan untuk menonton dan tetap terus menunggu episode-episode kita, karena pastinya di setiap episode akan ada sesuatu yang bermakna dan pasti akan meaningful buat kehidupan kita semua. Nah, hari ini narasumber kita tuh luar biasa banget ya. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat MDK searching di media sosial, itu sekali ketik namanya langsung keluar banyak ya prestasi-prestasinya, apalagi dalam bidang pelayanan praise and worship. Nah, penasaran nggak siapa? Langsung saja kita sambut. Di sini ada Kak Tika Krisna. Shalom semuanya. Wah, terima kasih Kak. Sama-sama. Sudah mau hadir dan bisa berjumpa kembali bersama dengan sahabat-sahabat MDK. Gimana Kak kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Praise God, everything is going good dan semuanya tetap ada di dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kalau tadi Sheila sudah bilang kalau teman-teman search di media sosial gitu ya, apalagi di YouTube, banyak banget ini Kak Tika Sliweran ya di YouTube ya Kak ya. Membosankan ya kayaknya ya. Oh enggak dong, enggak ada kata bosan untuk memberkati ya. Kak Tika, udah ada berapa lagu ini? Dari ciptaan saya sendiri? Ya. Kalau ciptaan dari saya sendiri mungkin sebenarnya ada 5 tuh sudah ada ya. Cuma selama ini masih keluarnya masih single. Oh, single. Ya, Nah, ini nanti next year akan masih project ada 1 lagu lagi. Wah. Gitu. Langsung berapa? 10 nih? Enggak dong. Bikin lagu enggak kayak ini ya, enggak bikin nasi goreng ya, enggak ya. Jadi prosesnya panjang ya. Kita doakan semoga tahun depan bisa segera launching ya Kak albumnya ya. Nah, kalau kesibukan sekarang nih Kak untuk project dalam waktu dekat ini, selain untuk punya harapan untuk albumnya segera tercapai, apalagi nih Kak? Project untuk yang dalam waktu dekat ini tetap saya fokus untuk regenerasi the next worshiper. Jadi mengajar praise and worship di berbagai gereja secara interdenominasi seperti itu, dan saya bersyukur sekali karena saya menemukan para worshiper yang tersembunyi selama ini dan tidak pernah ada yang mengetahui, tetapi saya bersyukur saya dikoneksikan dengan mereka sehingga saya dipercaya untuk mentoring banyak anak-anak untuk menjadi penyembah khususnya anak muda. Keren banget. Jadi hebatnya Kak Tika ini adalah Tuhan memberikan talenta kepada Kak Tika ini nggak cuma dia buat Kak Tika sendiri ya, tapi bisa dibagikan, bahkan bisa menciptakan generasi-generasi baru untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan di bidang praise and worship. Tepuk tangannya dulu dong. Nah, nanti buat editor Tuhan tepuk tangannya. Iya, buat Tuhan ya. Nanti editor tambahin ya tepuk tangannya ya supaya meriah gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal praise and worship nih Kak. Sebenarnya kan kalau kita lihat dalam sebuah ibadah atau tata cara secara umum gitu ya, pasti ada praise and worship. Atau ada worship dan ada praise. Nah, menurut Kak Tika nih, keduanya itu apakah sama atau berbeda, atau mereka punya esensi yang mungkin bisa dibedakan gitu Kak? Kak Tika. Nah, sebenarnya kita mesti lurusin dulu ya sebenarnya. Ada istilah praise and worship itu sebenarnya gereja yang membuat sebenarnya. Jadi tapi kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan itu tidak ada bedanya. Justru malah sebenarnya yang ada itu nggak ada namanya praise and worship, tapi semuanya itu tentang lagu, tentang pujian, dan semuanya itu nggak ada yang ceritanya pujian berarti identik dengan lagu cepat. Lalu worship identik dengan lagu lambat, kan seperti itu ya. Tetapi karena gereja sekali lagi punya tatanan, punya liturgi gitu kan, punya rundown, dan untuk memudahkan, lebih tepatnya ya, untuk mungkin lebih memudahkan supaya lebih sistematis, dan pada waktu kita memilih lagunya juga lebih sistematis, dan akhirnya secara otomatis itu kayak terbagi gitu. Praise berarti lagu cepat, worship berarti lagu lambat. Nah, padahal kalau di dalam firman Tuhan, kalau kita buka di dalam Kolose 3 ayat 16, dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan 1 mazmur, dan 2 puji-pujian, dan 3 nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Jadi sebenarnya ada 3 kategori nyanyian ya sebenarnya di dalam Kolose ini. Nah, yaitu secara garis besar ada mazmur, ada puji-pujian, ada nyanyian rohani. Nah, kalau pertanyaannya, mazmur apakah termasuk praise atau termasuk worship? Puji-pujian termasuk praise atau termasuk worship? Ya kan? Nyanyian rohani apakah juga termasuk praise dan termasuk worship? Tidak ada. Jadi tidak ada kategori yang memisahkan antara ini antara lagu cepat atau dia lagu lambat, tidak. Dan yang menarik adalah seperti ini. Justru di dalam praise and worship itu sejujurnya nggak bisa dikotakin dengan sebuah liturgi. Kalau kita back to Bible maka kita akan menemukan banyak sekali jenis-jenis nyanyian ya, jenis-jenis nyanyian. Bisa terjadi juga nih lagu cepat bisa jadi lagu pelan. Lagu pelan bisa berubah jadi lagu cepat. Jadi semuanya itu tidak tergantung dengan jenisnya. Gitu. Tetapi memang dalam firman ada kategori-kategori tertentu, mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Ini kan bentuk-bentuk lagunya tuh macam-macam ya. Kalau kita baca kitab mazmur pun ada nyanyian ziarah. Ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian pengajaran, ada nyanyian doa. Macam-macam kan gitu. Tetapi tidak pernah dijelaskan mana lagu ziarah berarti lagunya pelan. Termasuk lagu worship gitu kan, atau nyanyian kemenangan karena penuh dengan sorak-sorai akhirnya lagunya termasuk genre lagu cepat kan nggak ada gitu. Jadi antara cepat dan lambat atau antara praise and worship sebenarnya itu hanyalah kategori yang dibuat manusia untuk mempermudah liturgi di dalam sebuah ibadah. Jadi kalau nyusun lagu biar nggak bingung gitu aja. Oh gitu aja ya. Tapi untuk esensi dari powernya sebenarnya semuanya sama. Balik lagi kepada tadi 3 poin tadi ya Kak ya. Iya. Oh luar biasa. Nah soalnya biasanya kan banyak banget yang gereja itu udah banyakin aja worshipnya, praise-nya itu dikit aja gitu kan. Atau malah sebaliknya, udah kita bikin suasana ibadah yang meriah, kita praise-nya kita banyakin, worshipnya kita sedikitin. Padahal dari worship dan praise itu punya esensi kualitas yang sama juga ya kan. Cuma istilahnya packagingnya aja gitu ya Kak Dika ya. Betul. Oke. Nah itu makanya. Jadi tidak boleh menyempelekan mana praise mana worship, tapi semuanya tuh bebannya tuh sama ya. Komposisinya intinya kayak gitu ya. Sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. Betul. Nah sekarang nih Kak, kalau ngomong soal praise and worship, pasti banyak pengalaman. Apalagi Kak Dika ya udah terjun dari tahun berapa Kak? Berarti praise and worship pertama kali kalau terjun untuk melayani sekedar melayani ya, belum sungguh-sungguh gitu ya. Karena papa kan dulu seorang pendeta dan dia juga sekaligus seorang worship leader. Jadi kan ya kita kan anak pendeta selalu punya tuntutan dan ekspektasi tertentu ya. Ya seperti itu. Kalau mulai melayani dalam praise and worship maybe kelas 2 SMP. Sekitar umur 13-14 sekitar itu. Tapi kalau untuk saya sungguh-sungguh dalam betul-betul memberi diri dan ngerti benar-benar esensi dari pujian penyembahan, punya passion itu dari tahun 2005. 2005 mungkin sekitar umur 19-20 lupa lah sekitar itu. Keren ya, jadi ada peningkatan kedewasaan secara ini ya Kak ya. Pengenalan dari yang awalnya cuma ini adalah tuntutan karena papa atau karena keluarga, ternyata Tuhan beri kesempatan di situ untuk bisa semakin mengembangkan. Nah, boleh cerita sedikit nggak gimana awalnya akhirnya Kak Tika, wah ini aku mau benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa menekuni bagian praise and worship ini, ada ceritanya dikit nggak Kak? Ya, jadi ceritanya memang kita harus ngerti ya bahwa setiap kali pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah sebenarnya firman yang kita nyanyikan. Jadi selalu ada rema dan selalu ada kuasa di sana. Betul. Nah, tanpa kita sadari itu sebenarnya pada waktu lagu itu kita nyanyikan, lagu itu juga berbicara di dalam hidup kita. Cuma kan pertanyaannya ada orang yang meresponi, tapi ada orang yang cuma sambil lalu aja, ya kan? Nah, saya lebih tepatnya 2005 ngalamin Tuhan secara pribadi. Justru di saat saya kuliah
jadi terpisah dari orang tua, dan itu adalah masa-masa terkelam dalam hidup ya, masa-masa terkelam dalam hidup, masa-masa kejatuhan saya. Jadi masa-masa benar-benar yang sangat gelap dalam kehidupan saya. Dan pada waktu itu tidak ada satupun kakak rohani, dalam tanda kutip ya, kakak rohani, hamba-hamba Tuhan yang kayak jangkau saya secara pribadi gitu, kayak follow up saya secara pribadi. Jadi kayak saya merasa bahwa oke, orang-orang beriman, orang-orang Kristen ini mereka sibuk dengan kekudusannya mereka sendiri, dan mereka tidak ada belas kasihan gitu untuk orang seperti saya yang orang berdosa segala macam. Di situ saya tidak melihat Kristus dalam kehidupan orang-orang yang dalam artian saya harapkan untuk bisa menolong saya waktu itu. Nah, lebih tepatnya adalah saya ini sudah diambang kematian, sis. Ya, ceritanya justru di ambang kematian itulah Tuhan itu bisa menggerakkan nameless hero lah buat diri saya ya, nameless hero gitu. Seorang yang saya nggak kenal, saya nggak tahu, tetapi Tuhan itu bisa gerakkan dia lewat mimpi. Dan yang menarik adalah yang dia minta cuma, Tika besok datang ke gereja, kamu pelayanan singer ya. Jadi masuk ke dalam dunia praise and worship. Itu pertama kali ya, Kak, jadi ya? kayak aku sudah pelayanan, sebenarnya sudah pelayanan, tetapi saya waktu itu belum tim inti lah, jadi kayak additional gitu. Jadi kalau ada yang izin baru saya masuk. Oh gitu, kayak cadangan gitu ya? Main cadangan gitulah ya. Jadi saya nggak terlalu banyak gitu jadwalnya, itu kayak nggak terlalu banyak. Nah, dan pada waktu itu pun saya juga nggak terlalu yang passion banget dengan pelayanan. Artinya ya pelayanan hanya sekedar karena saya punya talenta, ya sudah saya melayani. Gitu. Tetapi bukan atas dasar karena memang saya pengen menyenangkan Tuhan, pengen memuliakan Tuhan lewat talenta saya, tapi karena saya merasa saya bisa, saya mampu, ya udahlah, kayak gitu kan. Nah, tapi secara kehidupan rohani saya bobrok. Dalam kehidupan saya, pergaulan saya rusak. Dalam kehidupan saya masuk di dalam dunia malam segala macam. Jadi pelayanan itu bukan sesuatu yang momen untuk benar-benar saya intimate dengan Tuhan gitu. Hanya sekedar kayak nyalurin talenta aja gitu. Nah, belum pernah. Tapi pada waktu tahun 2005 itu adalah turning point hidup saya. Jadi kayak titik balik hidup saya di tengah-tengah kehancuran saya itu, ternyata Tuhan tuh peduli gitu loh. Tuhan tuh peduli, dan dari situlah Tuhan tangkap saya. Tuhan mulai ajar saya, Tuhan mulai tuntun saya dengan kasih karunia-Nya. Tuhan sekali lagi gitu kan, sekali lagi menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah saya ditinggalin banyak orang termasuk keluarga waktu itu. Tapi Tuhan itu dengan caranya yang ajaib bisa reach out saya lagi untuk balik di dalam praise and worship. Apakah sudah selesai? Belum. Di tengah-tengah jalan, namanya kita manusia daging ya, kadang masih labil gitu kan ya, karena belok gitu ya Kak ya, banyak belok-beloknya. Betul. Tergoda nyanyi wedding, tergoda nyanyi wedding, tergoda nyanyi sekuler, gitu kan, tergoda saya. Nah akhirnya wah menarik nih nyanyi wedding, income-nya banyak, gitu kan, income-nya banyak segala macem. Nah boleh nih gitu kan. Akhirnya saya pelayanan dan nyanyi wedding gitu. Sampai suatu kali suara saya hilang 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun hilang. Hah? Itu sakit atau tiba-tiba hilang gitu aja Kak? Sakit. Oh sakit. Yes. Tiba-tiba tuh sakit dan ngalamin peradangan yang sangat parah. Ada kayak nodul gitu. Dan itu sudah bengkaknya udah parah, dan dokter cuma bilang ini harus operasi. Itu di saat eksis-eksisnya weddingan ya? Kita tuh punya grup band wedding saya itu udah bener-bener yang udah laris banget gitu di Surabaya kan, yang pokoknya tuh kalau acara-acara yang wedding gede gitu pasti tuh carinya kita ya? gitu loh. Dan waktu itu job 1 tahun itu sudah bener-bener maybe 2 tahun 3 tahun tuh udah masuk gitu kan. Hilang suara saya, betul hilang. Wah, dan itu padahal senjatanya wedding singer ya? Iya, terus pada akhirnya singkat cerita, aduh gimana ya ini ya gitu kan. Dokter bilang harus operasi. Kalau toh pun operasi suaranya nggak bisa balik, maksudnya nggak bisa balik jernih, jadi pasti ada serak-seraknya gitu loh. Terus nadanya juga akan turun, pokoknya banyak resikonya gitu. Dan akhirnya yang menarik adalah tanpa operasi, tanpa treatment apapun,
itu 1 Januari di tahun yang baru tiba-tiba suara saya balik. Suara saya balik sampai sekarang. Ya kan, suara saya balik. Sejak saat itu saya oke God, saya akan persembahkan suara saya hanya untuk Tuhan, bukan untuk nyanyi yang lain. Oh gitu jadi Ya. ceritanya. Ya, kayak gitu. Akhirnya berlanjut sampai hari ini. Benar. Luar biasa ya. Wah, keren banget nih ceritanya Kak Tika ini ya. Jadi mulai dari titik balik dari keterpurukan tadi ya, sempat jauh dari orang tua, kemudian Yes. dan seluk-beluknya lah ya kehidupan ya. Kemudian akhirnya Tuhan berikan talenta yang lebih lagi, ternyata dipakai untuk wedding tadi, akhirnya dikasih mukjizat bahwa akhirnya suaranya kembali. Betul. Berarti yang namanya praise and worship itu punya kuasa yang luar biasa ya Kak Yes. Tika ya. Sangat sekali. Ya. Soalnya kan biasanya ada juga yang sekedar oh ya udahlah aku menyanyi buat Tuhan, sama kayak pengalamannya kayak yang awal tadi. Ya. Aku punya talenta, aku bisa menyanyi, ya udah aku nyanyi. Tapi ternyata isinya kosong. Padahal pujian dan penyembahan itu adalah kuasa yang benar-benar luar biasa. Istilahnya senjatanya anak-anak Tuhan ya Kak Tika ya. Bener nggak? Setuju nggak Kak? Yes. Karena dari setiap pujian dan penyembahan itu ada satu kekuatan yang baru, ada sesuatu yang mungkin nggak kita pikirkan, tapi bisa Tuhan sediakan lewat pujian dan penyembahan itu ya kan Kak ya. Kalau Kak Tika sendiri menanggapi hal seperti itu gimana Kak? Sebagai orang Kristen, gimana caranya supaya kita itu bisa menjadikan sebuah praise and worship itu menjadi senjatanya kita, supaya kita ini tetap kuat, tetap setia, tetap mengalami karya-karyanya Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi saya selalu menghimbau kepada teman-teman semuanya ya, jangan sampai kita itu kalau ibadah di gereja kita skip pujian penyembahan. Siapapun WL-nya, siapapun yang main, jangan lihat orangnya. Karena apa? Kalau saudara sampai skip pujian penyembahan, itu yang rugi itu kita sendiri sebenarnya. Karena ada begitu banyak dan firman itu benar-benar real dan menggambarkan tentang pujian penyembahan itu dengan banyak hal. Mungkin aku kasih beberapa contoh sedikit ya. Kita tahu Raja Yosafat pada waktu dia dikepung dengan 3 bangsa yang besar. Ini kan cerita yang sangat familiar banget kan ya. Dan kita tahu bahwa di 2 Tawarik 20 ayat 22 sampai 24 kalau saudara nanti baca di sana, Yosafat itu tidak mengalahkan musuh-musuhnya itu dengan strategi perang yang luar biasa, dengan pasukan yang banyak, dengan persenjataan yang hebat, enggak loh. Tetapi firman itu mencatat Yosafat itu hanya memuji dan menyembah Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan, bersorak-sorai. Dan pada waktu itu Tuhan membuat sebuah penghadangan kepada musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya itu saling serang sendiri. Jadi Yosafat itu nggak melakukan apa-apa, Hanya pujian dan penyembahan itu hanya tadi. pujian penyembahan. Kisah bagaimana tembok Yeriko runtuh itu pun juga dengan sorak-sorai, dengan satu kata justru malah satu kata yaitu haleluya. Haleluya. Bayangin nggak dengan satu lirik loh ya, satu kata, ya kan? Kisah Paulus dan Silas, ya kan? Dalam kondisi mereka di penjara yang paling dalam, dan mereka dibelenggu, dan kondisi mereka itu karena habis disesah, mereka habis dihajar, dikeroyok, dan mereka kondisi lagi sekarat, nggak cuma sakit loh, sekarat mereka ini. Tetapi firman mencatat bahwa Paulus dan Silas menyanyi sekeras mungkin. Kenapa saya bilang sekeras mungkin? Karena apa? Seluruh penjara itu dengar suaranya Paulus dan Silas. Nggak ada sound system yang bagus. Mereka nyanyi nggak pakai mic. Dan nggak pernah dicatat bahwa Paulus dan Silas suaranya nggak fales. Nggak pernah dicatat. Iya. Jadi selalu kalau misalkan saudara, saya malu suara saya jelek, suara saya fales. Pas-pasan gitu Nggak ya. pernah ada dicatat di sini bahwa orang-orang yang hanya suaranya nggak fales baru ada kuasa. Nggak ada. Oke. Ngerti ya? Tetapi hanya orang yang benar-benar sungguh-sungguh dia menaikkan pujian di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang benar, gitu ya, dengan esensi yang benar, dengan sebuah kemurnian, maka sebuah kuasa itu muncul. Dan yang menarik adalah pada waktu kasusnya Paulus dan Silas, belenggu-belenggu itu diterbuka, pintu-pintu penjara terbuka. Orang-orang yang di dalam penjara itu nggak ada yang kabur loh, nggak ada yang kabur.
Dan di situ kita bisa melihat bahwa the presence of God is real. Yes. Hadirat Tuhan itu nyata. Sehingga orang itu sekalipun dia di dalam penjara, dia nggak akan pengen keluar dari sana. Yes. Karena mereka ngerasain atmosfer surgawi. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang, apa aja sih kuasa dalam pujian, dalam penyembahan, dalam nyanyian, dalam mazmur, apa aja sih? Banyak. Kita nggak bisa ngomong cuma bisa menyembuhkan. Oh enggak, lebih dari itu. Nggak cuma bisa memulihkan, lebih dari itu. Nah, saya mau tunjukin satu hal sama teman-teman. Selalu ada satu kata penyembahan yang selalu terkenal, namanya proskuneo. Proskuneo. Nah, dengar kan ya? Proskuneo. Nah, seringkali kita punya definisi atau arti tentang proskuneo adalah seperti anjing yang menjilat kepada tuannya. Ya, sikap ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita belajar tentang proskuneo itu nggak cuma sekedar tentang sikap ya, tetapi tentang begini. Kalau waktu kita proskuneo dengan Tuhan, kita lagi nyembah Tuhan, sebenarnya kita lagi terkoneksi dengan Dia. Ada sebuah koneksi, ada sebuah akses. Yes. Ini yang orang-orang Kristen selalu miss, anak-anak Tuhan miss. Iblis pun tahu esensi tentang proskuneo. Percaya nggak? Iblis pun tahu esensi tentang proskuneo. Coba buka ya. Ya Kak. Kita buka di dalam Lukas. Ini kisah bagaimana pada waktu itu ada orang yang dirasuki dengan legion di Gerasa. Dan pada waktu dia ketemu dan dia lihat Yesus datang ke situ. Ya kan? Kita buka Lukas 8. Lukas 8 kita mulai dari ayat 28. Waktu dia lihat Yesus, apa yang dia lakukan? Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Lihat di sini kata tersungkur. Kata tersungkur di situ dalam bahasa aslinya dia proskuneo, dia sakah. Sakah itu adalah dia seperti waktu Abraham berkata kepada dua bujangnya, kamu tunggu di sini, aku dan anakku akan pergi bersembahyang. Itu adalah kata worship yang pertama kali muncul, ditulis dengan sakah, tersungkur sujud. Di dalam bahasa Yunani ya proskuneo. Bayangin ya, setan aja ketemu Tuhan Yesus dia bisa proskuneo. Kita nih gimana? Kita aja berdiri tunggu disuruh, tepuk tangan tunggu disuruh WL. Betul. Angkat tangan tunggu disuruh WL. Nyembah Tuhan tunggu disuruh WL. Bayangin. Padahal ini setan loh. Bayangin. Dia lihat Yesus aja dia udah langsung dia harus sujud menyembah. Itu udah kayak otomatis. Tapi satu hal yang setan gak bisa lakukan. Setan memang harus menyembah Yesus, tapi setan gak bisa taat sama Tuhan. Nah, jadi makanya proskuneo itu sebenarnya lebih dari sekedar worship. Lebih dari sekedar nyanyian. Lebih dari sekedar sebuah liturgi atau part of service gitu. Dari bagian dari sebuah ibadah, lebih dari itu. Karena apa? Karena pada waktu semakin kau sering menyembah Tuhan, semakin kau terus bersekutu dengan Tuhan, maka semakin mudah untuk kita taat sama Tuhan sebenarnya. Wow. Semakin mudah untuk kita itu lembut hatinya. Semakin mudah untuk kita rendah hati. Semakin mudah untuk kita melakukan firman sebenarnya. Makanya saya tidak pernah percaya orang sehebat apapun di atas mimbar. Dengan karunia, dengan skill, dengan talent sehebat apapun yang dia punya. Maaf kata, sekalipun pada waktu dia memimpin pujian sekalipun, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan, kita bisa ngerasain urapan Tuhan. Tapi pada waktu dia turun di mimbar, dia hidup dengan perselingkuhan, dia hidup dengan macam-macam dosa. Saya tidak percaya kalau dia penyembah. Artis, yes, maybe. Penyanyi, iya mungkin. Tapi kalau penyembah, I don't think so. Enggak. Kenapa? Kalau kamu penyembah, maka kamu gak akan punya hidup yang seperti itu. Betul. Hidup kamu di atas mimbar dan di bawah mimbar, exactly sama. Tetap jaga kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran. Ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai, segala kekayaan yang akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku.
kata menyembah yang dipakai sama iblis sekali lagi bukan treskeia, bukan latreia, bukan taudah, bukan tehila, bukan yada, proskuneo yang dia pakai. Why? Karena iblis pun tahu betapa besarnya kuasa dari sebuah proskuneo, penyembahan, koneksi, akses. Itu kita tuh harusnya kita tuh merasa grateful banget loh kalau kita tuh dikasih akses sama Tuhan untuk kita bisa menyembah Dia kapanpun, dimanapun, tanpa sebuah halangan apapun loh. Itu benar-benar kita harusnya tuh bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. Karena apa? Kembali lagi sebenarnya kalau kita nggak mau nyembah Tuhan, kita sendiri yang rugi. Betul. Kita sendiri yang rugi. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, itu banyak hal terjadi. Saudara nggak usah minta Tuhan sembuhkan aku, kesembuhan udah mengalir. Tuhan berikan aku mujizat, nggak perlu kita minta-minta lagi. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, tanpa kita ngomong apapun, Tuhan akan kasih. Makanya saya percaya kalau seorang penyembah sejati ya, itu kalau doa nggak pernah minta-minta. Jarang lah, kalau bisa dibilang tuh jarang minta-minta. Kenapa? Karena bagi dia adalah aku menyembah Tuhan pun it's model enough gitu. Punya momen untuk kita bersekutu dengan Tuhan itu kita sudah nggak, nothing else, kita sudah nggak butuh apapun. Saya suka banget ada satu lagu British ya. Katanya kata-katanya ada kalimatnya seperti give me Jesus. You can have it all in this world, but give me Jesus. Artinya apa? Engkau boleh ambil semuanya dalam hidupku, dalam seluruh dunia aku ini boleh kau ambil, tapi aku cuma minta Yesus. Itu proskuneo gitu. Wow, luar biasa ya. Itu satu hal yang penting kita dapat hari ini, bahwa banyak sekali yang kita tuh menyepelekan, padahal itu adalah sesuatu yang sangat kaya ya, isinya sangat banyak sekali. Dan itu merupakan satu motivasi yang luar biasa buat kita sebagai anak Tuhan untuk bisa lebih mengenal arti dari pujian dan penyembahan yang sesungguhnya. Wah, terima kasih banyak Kak Tika ya. Sama-sama. Ini harusnya lebih panjang lagi nih bisa ini ya. Cuma karena waktunya yang masih terbatas, kita akan lanjut lagi di next episode berikutnya. Nanti kita akan ada kesempatan lagi sama ngobrol bareng juga sama Kak Tika lagi tentang bagaimana sih sebenarnya mengenal lebih dalam lagi isi dari pujian dan penyembahan. Nah, kapan? Ditunggu aja. Gitu ya Kak Tika ya. Terima kasih banyak dan semoga podcast kita hari ini meskipun singkat tapi punya bekal yang sangat besar ya buat sahabat-sahabat MDK. Jadi jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya karena akan banyak sekali berkat yang menanti sahabat-sahabat MDK. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.